akan menyuruh atau melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati. Adapun dalam kasus ini pelakunya adalah Moses Jo, korban anak janin bayi, kemudian tersangka HH dan MBDW, dugaan melanggar pasal 30 ayat 3 junto pasal 80 ayat 3 junto ayat 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sub pasal 341 KUHP. Baik modus operandi atau kronologi daripada kejadian bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 17.00 tersangka HH sementara membuat pagar di rumahnya. Kemudian datang tersangka MDDW dari rumah istrinya di Dusun 2 Desa Logo Rui, dan pada jam 18.00 tersangka Mevi kembali pergi dan untuk memancing dan baru kembali sekitar pukul 00 dan tertidur di ruang tamu. Sekitar pukul 01 tersangka HH berasa hendak buang air besar dan pergi ke kamar mandi. Di sana tersangka HH melahirkan korban di kamar mandi hingga mula-mula korban terbentur di kloset, namun korban diangkat untuk dibaringkan di lantai kamar mandi dan tersangka memanggil TSK Mevi yang sementara tidur. Kemudian tersangka Mevi datang menemui tersangka HH untuk menjaga korban sementara. Tersangka HH mengambil sebilah pisau di dapur dan diserahkan kepada tersangka Mevi untuk memotong tali pusar bayi korban. Selanjutnya tersangka HH membungkus korban yang masih hidup menggunakan pakaian kotor yang hendak dicuci yang berada di dalam ember pada kamar mandi tersebut. Selanjutnya kedua tersangka membawa bayi korban ke belakang rumah saksi untuk menguburkan korban di lubang yang sudah ada di sana, lubang yang mana rencananya untuk menanam kelapa. Pada keesokan harinya ada seekor anjing milik saudara John Freedom Here yang mengambil jasad bayi korban untuk dibawa ke tempat kejadian perkara TKP saudara, di mana di rumah saudara John Freedom Here. Karena anjing mencium ada aroma bau, sehingga anjing itu menggali-gali lubang itu, karena lubang itu juga tidak dalam, sehingga bayi yang dikuburkan pada malam harinya bisa diambil oleh anjing, kemudian dibawa pergi. Mula-mula jasad korban diketahui oleh Martin Clitus Here yang melihat anjing milik mereka membawa daging besar, sehingga dirinya ingin mengetahui secara pasti apa yang dibawa anjingnya tersebut. Kemudian yang bersangkutan mengusir anjing tersebut dan jasad korban diletakkan di samping rumahnya, sehingga saksi datang melihat, dan saksi pertama melihat jasad korban sehingga dirinya memberitahu kepada saudaranya, kemudian diketahui oleh banyak orang dan menghubungi pihak kepolisian. Di saat petugas berada di TKP, maka tersangka HH yang juga berada di sana kelihatan sangat pucat, sehingga dirinya dicurigai oleh petugas dan mengambil inisiatif untuk langsung memeriksa yang bersangkutan oleh dokter dan petugas medis yang berada di sana. Namun yang bersangkutan menolak karena menurutnya sementara dalam keadaan haid atau datang bulan. Namun setelah diperiksa intensif diketahui bahwa kehamilannya terdapat robekan pada arah jam 7 serta payudara yang bersangkutan dalam keadaan kencang. Sesuai analis dokter yang bersangkutan dalam kondisi menyusui, sehingga kemudian
tersangka mengakui perbuatan dan menunjukkan lokasi penguburan jasad korban dan barang bukti yang terkait dugaan tindak pidana dimaksud. Adapun langkah-langkah dari yang telah dilakukan, yaitu penyidik, yaitu membuat administrasi penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan tersangka juga olah TKP, kemudian membuat visum, permintaan visum rapid room korban bayi, kemudian melakukan otopsi. Adapun yang dilakukan rekam medis pun sudah kami lakukan. Sudah melakukan penyitaan barang bukti berupa pisau dan baju yang dipakai dan celana yang dipakai pada saat melahirkan yang ada di ada. Kemudian linggis juga disita untuk dipakai untuk menggali lubang pada saat kami hendak mengubur bayi tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk itu saya berikan, mungkin ada masukan atau pertanyaan dari rekan-rekan media, kami persilakan. Nanti ada kasat reskrim juga bisa menambahkan untuk dijelaskan. Mungkin motifnya apa? Kalau menyangkut motif itu karena dia merasa takut ketahuan, karena dia hamil, malu dia hamil di luar daripada pernikahan, karena mereka tersangka ini sudah umur tubuhnya sudah lama dan sudah mempunyai anak satu. Yang terakhir ini adalah anak yang kedua, sehingga pada saat melahirkan tersangka ini takut dan malu diketahui oleh orang tua maupun masyarakat sekitar. Yang bersangkutan juga tersangka juga merupakan aparat desa yang merupakan bendahara di desa Loberui. Silakan, mungkin ada yang mau lagi ditanyakan. Nah, ini kan hubungan terlarang ya. Apakah ada laporan terkait dengan dugaan perzinahan? Untuk sementara laporan perzinahan tidak ada, karena ini merupakan delik aduan. Tentunya yang pihak yang dirugikan adalah istri daripada tersangka Melty, tetapi sampai saat ini tidak ada laporan tentang laporan perzinahan di Polres Sabtu juga. Langkah selanjutnya kira-kira apa? Ya, untuk langkah selanjutnya mungkin dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim. Terima kasih Bapak Kapolres. Baik rekan-rekan media, jadi terkait dengan upaya hukum yang kita lakukan selanjutnya, yang mana terhadap handphone daripada kedua tersangka yang sudah kita sita, itu pun kita sudah lakukan permintaan ke forensik di Kupang, forensik digital di Kupang akan dilakukan pemeriksaan terhadap handphone kedua tersangka, dan juga kita sementara menunggu hasil otopsi yang kemarin sudah dilakukan oleh tim dokter forensik dari Bidokes Polda. Ya, mungkin kita dalam waktu dekat ini kita akan segera melakukan pengiriman berkas tahap 1 ke kejaksaan. Mungkin dalam proses penguburan bayi tadi itu, apakah ada pihak lain? Dugaan pihak lain yang Baik, jadi terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit, yang mana kedua tersangka ini sudah tinggal bersama itu sejak tahun 2020, yang mana di dalam rumah yang mereka tempati saat ini, yaitu rumah tersangka HH. Di sana yang tinggal cuman tersangka HH, terus ada seorang anaknya. Dari hasil hubungan yang bersangkutan dengan ada orang lain ya, bukan tersangka Baby. Terus ada juga anak dari hubungan keduanya yang berumur 2 tahun 4 bulan, dan tersangka HH sendiri. Jadi di situ ada 3 orang, tersangka HH bersama 2 orang anak yang masih kecil. Dan tersangka Baby sendiri itu juga sering berada di sana. Yang bersangkutan itu sering tinggal di rumah tersangka HH, yang mana
tersangka Mevi sendiri tinggalnya di Dusun 2. Jadi yang bersangkutan itu memang sering tinggal di rumah tersangka H daripada di rumah istrinya sendiri. Ya. Jadi kemungkinan ada yang membantu dalam memberikan bantuan dalam menggali lubang atau melakukan pengukuran dan sebagainya itu tidak ada. Jadi itu dilakukan oleh kedua tersangka saja. Apakah tersangka Mevi ini dia sudah berkeluarga atau? Sudah. Jadi yang bersangkutan sudah berkeluarga, memiliki 1 orang istri dan 5 orang anak. Yang bersangkutan juga mantan kepala desa ya, di Lubuk. Jadi waktu tersangka H melahirkan bayi ini apa dalam kondisi meninggal atau memang dia lahir masih hidup baru dong mereka kubur? Baik. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres, kronologisnya jadi korban itu dalam keadaan hidup. Setelah melahirkan, korban itu masih hidup, terus dibungkus dengan kain oleh pakaian kotor tadi oleh tersangka AH, dan mereka menguburkan korban yang masih dalam keadaan hidup. Baik, saya tambahkan, jadi bayi yang dilahirkan itu masih dalam keadaan hidup sesuai dengan hasil daripada otopsi dari dokter forensik yang ditandatangani dari Kupang yang memberikan yang mana hasilnya pada saat lahir itu bayi itu masih keadaan hidup karena daripada kedua tersangka ini mungkin takut bayi itu berteriak menangis sehingga diambillah pakaian yang ada yang hendak dicuci di kamar mandi itu ada untuk membungkus mulut daripada korban ini, bayi ini, sehingga terjadi penyumbatan dan perlepasan sehingga bayi itu mengembuskan nafas yang terakhir sesuai dengan hasil otopsi itu dibuktikan dengan jari kuku itu biru dan mulut daripada bayi itu seluruhnya biru, itu menandakan indikasi adanya penyumbatan di pernapasan, pembengkakan dari pernapasan sehingga bayi itu meninggal. Berarti bisa disimpulkan bahwa mereka berdua sama-sama ingin melenyapkan bayi tersebut. Ya, pada saat bayi itu lahir timbullah niat mereka Ya. melenyapkan bayi itu karena adanya rasa takut, Panik. takut malu ketahuan oleh orang tua masyarakat sekitar. Jadi mereka mengambil tindakan untuk bayi ini harus Berarti itu spontan setelah bayi itu keluar. Ya, waktu itu spontan setelah bayi itu keluar, bayi itu menangis berteriak, jadi karena merasa takut, Kalap. si kalap tersangka itu mengambil pakaian kotor yang hendak dicuci yang ada dalam kamar mandi untuk menutup mulut dan hidung daripada bayi sehingga bayi itu menghembuskan nafas terakhir. Pada saat dikubur juga bayi itu belum dari hasil otopsi itu belum meninggal juga, masih ada bernapas tetapi langsung dikubur hidup-hidup. Mungkin ada yang lain? Baik, Pak. Baik Bapak, ini terkait kedua pelaku ini cukup sadis ya melakukan hal ini. Apakah selama pemeriksaan kedua pelaku ini merasa bersalah begitu dalam menunjukkan rasa bersalah begitu dari ekspresi atau perilaku yang mereka? Ya, baik, saya dapat jelaskan dari hasil pemeriksaan daripada kedua tersangka ini, si ibu kelihatannya merasa dari raut wajahnya merasa bersalah, tetapi daripada menangis, tetapi daripada selingkuhannya yang laki itu merasa tidak mengakui semua perbuatannya. Berarti si pelaku Mevi ini dia tidak mengakui kesalahan. Dia tidak mengakui sama sekali. Tapi kalau kami dari pihak kepolisian walaupun tidak mengakui, tapi kita sudah ada bukti, sudah ada saksi, walaupun dia tidak mengakui, tidak perlu kita ada pengakuan dari tersangka. Dari keterangan saksi dan bukti sudah cukup kita tetapkan dia sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti permulaan itu. Apakah tidak ada kemungkinan lain sudah ada direncanakan dari pihak selingkuhan ini, pihak laki-laki mungkin ketika bayi ini lahir langsung dilenyapkan gitu? Ya, itu kalau menurut perencanaan itu harus ada tahap Ya. persiapan Ya. sebelum melakukan. Apakah mungkin kronologi kejadian
persiapan Ya. karena mereka takut kalah Ya. sehingga mereka melakukan menutup. Berarti final spontan. Ya, Ya. dia spontan karena Ya. merasa takut. Berarti ini barang bukti yang mereka lakukan untuk penguburan bayi itu ya. Ya, itu ada berapa Pisau. barang bukti berupa pisau. Kalau pisau itu Ada pisau untuk memotong pusar, kemudian ada Ini pisau ini yang digunakan. Jadi ini pisau yang digunakan oleh tersangka Mevi, yang mana pisau ini sebelumnya diambil oleh tersangka HH di dapur. Setelah itu digunakan oleh tersangka Mevi untuk memotong tali pusar. Ini baju, ini pakaian baju yang digunakan oleh tersangka HH saat melahirkan. Di sini ada bercak darah. Terus ada celana. Ini celana yang digunakan oleh tersangka HH saat melahirkan. Terus di TKP kita temukan ada bekas robekan gerdus, yang juga ada bekas darah yang mana robekan gerdus ini ada di kubur, mungkin di saat melakukan kubur itu atau di saat mungkin di saat anjing atau itu ambil, makanya ada darah yang menempel di sini, ada juga tanah di situ. Terus ada dua handphone ini masing-masing milik dua tersangka, ada handphone masing-masing milik dua tersangka, dan ada satu buah linggis. Jadi linggis ini kalau menurut para tersangka ini digunakan untuk membuat lubang di tanah untuk menanam untuk membuat pagar. Namun linggis ini adalah satu-satunya linggis yang ada di rumah, yang mana kuburan itu pun dilubangi ya, tentunya dengan menggunakan linggis, sehingga ada linggis yang di sana yang kita amankan. Begitu. kalau yang satu ini, kalau yang di bawah Ini terbaik. Nah, tadi dalam modus operandi ketika penyidik tadi melakukan penyelidikan, kan sempat tidak mengaku dari korban, dari Pelaku. Nah, artinya mungkin masyarakat sekitar juga tidak tahu bahwa beliau sedang hamil. Apakah ini kehamilan melahirkan normal atau prematur sesuai dengan rekomendasi? dapat saya jelaskan berdasarkan hasil dari pemeriksaan dokter di Puskesmas Moprowi. Di situ menerangkan bahwa bayi ini dilahirkan prematur, diperkirakan usianya antara 6 sampai 7 bulan. Keterangan dari medis. Tapi kalau yang beredar di media sosial itu, kalau korban itu tidak ada tangan lagi, apakah itu anjing. oh ya anjing yang anjing yang makan itu. Ya, korban sempat dibawa oleh anjing. Anjing kemudian anjing memakan tangan dan kaki sebelah kanan itu sampai di batas pangkal paha itu sudah hilang. Foto yang beredar di media sosial seperti itu. Jarak korban dikuburkan dari rumah TKP. eh, Dari rumah korban Dari rumah- ke TKP tempat kuburan itu. Ya. Itu rumah pelaku, rumah tersangka. ya tersangka, Dekat saja, pas di belakang rumah. langsung di belakang rumah. 5 meter, 5 sampai 10 meter. Terus mungkin kemarin sempat melihat juga ukuran lubang yang digali sama mereka kira-kira berapa ini? Lubang yang digali itu 30. Kira lebih dari 30 cm sampai 50 cm. Itu kan direncanakan untuk Ya, pada awalnya untuk menanam untuk kelapa. ya. Itu kan sudah ada begitu. Ya, lubang itu memang sudah ada. Baik Pak Kapolres, terkait dengan lanjutan pertanyaannya dari Bang Nando tadi, terkait alasannya pelaku dengan alasan takut ketahuan, Ya, sehingga motif. pelaku membuat kejadian tersebut. Pertanyaannya, apakah sama dengan pertanyaan Bang Nando tadi, apakah selama proses kehamilan itu selama 9 bulan tidak diketahui oleh warga sekitar atau yang bersangkutan hanya dikurung di dalam rumah saja, sehingga ada inisiatif seperti itu dari pihak pelaku. Ya, baik. Jadi kehamilan daripada tersangka ini selalu ditutupi kepada tetangga maupun keluarga. Tetapi
pernah ada pengakuan daripada tersangka kepada kepala desa. Karena kepala desa melihat dari fisik daripada tersangka ini ada perubahan, sehingga kepala desa menanyakan, apakah kamu hamil? Lalu tersangka ini dengan meneteskan air mata menangis. Dia menangis, ya, dia mengatakan bahwa dia hamil sesuai hasil dari pemeriksaan dari penyidik kepada kepala desa. Dia mengakui di kepala desa, hanya mengakui di kepala desa saja bahwa dia hamil dengan tersangka Mevi. Dia mengakui sudah 7 bulan dia hamil di kepala desa dari hasil dari pemeriksaan penyidik kepada kepala desa. Hanya di kepala desa dia pernah mengakui. Jadi kita periksa kepala desa sudah keluar ya bahwa yang bersangkutan itu hamil selama 7 bulan ditambah dengan hasil pemeriksaan dari medis. Berarti ini anak kedua ya? Ya, ini anak yang kedua dari hasil hubungan gelap mereka sendiri. Anak pertama itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Anak yang pertama perempuan. Kira dia sudah umur berapa tahun? 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 4 bulan. Kasih. 2 tahun 4 bulan. Oh, 2 tahun 4 bulan. Berarti. Dan yang bersangkutan sendiri, tersangka HH sendiri sudah punya 1 anak sebelumnya. Jadi ini anak yang ketiga. Oh iya, anak ya. Tapi kalau ya, kalau dengan tersangka Mevi, anak yang kedua. Oh iya, berarti anak yang pertama yang sebelum anak Bukan, dengan tersangka itu Mevi, bukannya bukan anak anak dengan yang tersangka tersangka Mevi. Mevi. Anak dengan orang lain. Dengan ini. orang lain. Oh iya. Baik, satu lagi Pak Kapolres terkait tentang alasan pelaku takut ketahuan. Sementara sebelumnya pihak pelaku ini sudah mempunyai anak di luar nikah juga. Atau mungkin ada tekanan psikologis lain atau motif lain yang membuat sehingga pelaku ini melakukan hal tersebut. Selain dia takut ketahuan dari warga setempat. Atau mungkin ada tekanan-tekanan atau ancaman. Ya, dari hasil pemeriksaan dari penyidik, pada intinya orang tua daripada tersangka HH ini, si ibu ini, sangat tidak menyetujui hubungan mereka. Itu yang membuat tersangka HH ini atau ibu ini merasa takut. Dia sangat takut ketahuan dia melahirkan dan hamil dan melahirkan anak. Itu yang membuat dia mengambil tindakan nekat untuk membunuh bayi yang baru dilahirkan. Mungkin terakhir Pak Kapolres, anak yang pertama yang bukan dengan tersangka Mevi ini, apakah itu juga anak dia dengan suami orang atau gimana itu? Kalau untuk anak yang pertama sebelum dengan berselingkuh dengan tersangka Mevi ini, kami tidak mendalami sampai ke situ karena itu menyangkut privasi orang. Jadi kita yang ada kasusnya yang kita tangani, yang kita dalami. Terima kasih Pak Kapolres. Mungkin ada yang lain? Baik, terima Mungkin kasih. ancaman hukuman untuk kedua tersangka. Baik, jadi ancaman hukumannya itu dikenakan oleh pasal 80 ayat 3 yaitu pasal 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, subs pasal 341 KUHP, itu yang mana ancamannya 15 tahun kepada kedua tersangka. Tetapi untuk si ibu itu ada pemberatan sepertiga dari ditambah sepertiga dari ancaman hukuman 15 tahun. Baik, ada yang lain? Cukup. Ya, tidak ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore.